Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Fauzia, perwakilan dari kelompok 8. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya, yaitu Latifa Asrilia, 2 Aprilia Amikirana, tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Rumusan masalah yang akan saya bacakan adalah sejarah Islam di Asia Tenggara, kedua, kemajuan Islam di Asia Tenggara, modernisasi Islam di Asia Tenggara. Sejarah Islam di Asia Tenggara. Sejarah Islam di Asia Tenggara, khususnya pada masa awal, luar biasa galau dan rumit. Terdapat perbedaan-perbedaan dasar di kalangan para ahli dalam mengkaji Islam di Asia Tenggara, yang kadang-kadang sulit dipertemukan satu sama lain. Di kalangan masyarakat pribumi, sebenarnya tidak kurang pula terdapat historiografi berupa hikayat, silsilah, babat, cerita, syair, dan lain-lain yang mengungkapkan perkembangan awal Islam di berbagai kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, kategori-kategori barat semacam roman, balada, dongeng, kronik, atau sejarah tidak cukup memadai untuk memberikan kerangka yang jelas mengenai karya-karya Melayu ini. Para pengembara atau wartawan barat menulis tentang Asia Tenggara khususnya bukanlah para ahli. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. 1. Teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau tepatnya Hadramaut. 2. Teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari India, pertama kali dikemukakan oleh Pijnapel tahun 1872. 3. Teori Fatimi menyatakan bahwa Islam datang dari Bengali, kini menjadi Bangladesh. Pembahasan kedua, kemajuan agama Islam Asia Tenggara. Kedatangan Islam sejak abad 7 sampai abad ke-12 di beberapa daerah Asia Tenggara dapat dikatakan baru pada tahap pembentukan komunikasi Islam yang terutama terdiri para pedagang. Kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara pada abad ke-13 di pesisir utara Aceh Utara, tepatnya di daerah Lok Somawe. Sejak kerajaan Samudra Pasai tumbuh dan berkembang yang umumnya diterima para ahli sejarah sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, yaitu sejak abad ke-13 sampai akhir abad ke-16. Pelayaran dan perdagangan antara Muslim dari Arab, Persia, Irak, Indian Selatan, dan Sri Lanka semakin ramai. Tokoh-tokoh ini mempunyai jaringan keilmuan yang luas, baik dalam maupun di luar negeri, sehingga menunjang pengembangan Islam dan gagasan mereka sendiri. Jaringan keilmuan semacam ini kemudian semakin diperkuat dan diperkaya, terutama sejak abad ke-17 oleh tarekat tasawuf yang berkembang luas di Nusantara. Modernisasi Islam Asia Tenggara. Majalah Al-Manar inilah secara konkret menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, serta berpengaruh langsung kepada gerakan modernisasi Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Jurnal ini tidak hanya mempengaruhi secara langsung penyebaran pembaharuan Islam lewat artikel-artikelnya, tetapi yang tak kurang pentingnya juga merangsang penerbitan jurnal dengan semangat yang sama di Asia Tenggara, terutama di kawasan Melayu Indonesia. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.